Oke, kita cari. Mengenal Salafi, Wahabi, Wahbiyah, dan Neo Khawarij. Nah, ada beberapa istilah, Pak. Salafi Wahabi, Salafi Wahabi, Wahbiyah, Wahbiyah, Neo Khawarij. Neo Khawarij. Ini, Pak. Kalau Wahabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Tetap ngopi, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Syafi'i, ulama kami, Imam Ahmad, ulama kami, para sahabat, ulama semuanya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang lainnya, mereka ulama. Tapi perbedaan kita dan kalian adalah kalian mensucikan para ulama, sedangkan kami mengatakan ulama manusia yang bisa jadi diambil dan bisa ditolak. Semuanya dilihat, kalau Al-Quran dan hadis sesuai kita ambil. itu dia perbedaannya. Betul sekali. Perbedaannya di situ ya. Kami Aswaja bukan mensucikan, tapi sangat sadar diri. Nah, itu sangat tahu diri. Secara ilmu, secara keimanan, pasti para imam itu lebih alim dan lebih bertakwa daripada kita. Yang apa sih kita ini? Sampah kita ini, Pak. Saya anggapnya gitu, Pak. Tapi kalau kalian memperlakukan ulama sekelas imam 4 madhab seperti adik kelas kalian, Bisa salah. Bisa salah katanya. Dikoreksi menjadi juri para imam madhab. Lah iya, belum kadang-kadang kan belum tentu kompetennya kan, Bos. Itu sudah bukan belum tentu, emang bukan ngapain. Emang bukan sama sekali, nggak level menyentuh ujung kuku jarinya secara keilmuan aja belum. Kan gitu, Bos ya. Baca kitab aja belebotan, ya kan? Masih sok-sokan mau ngoreksi sekelas Imam Syafi'i dengan dalih makolahnya Imam Syafi'i tentang jaminan dan ketawaduan beliau. Betul, Bos? Ya, jadi andalan mereka. Jika ada pendapatku yang tidak sesuai dengan hadis sahih, maka buang. Itu kan ketawaduan sekaligus jaminan sebenarnya tuh, bahwasanya insya Allah semua pendapatku ini sesuai dengan hadis, ada dasarnya sudah. Kan gitu, Bos ya. Jika tidak ada silakan buang. Itu jaminan kan? Contohnya kayak gini. Makanan ini pasti enak, saya jamin. Kalau nggak enak buang aja. Oh iya. Kan gitu. Berarti kan jamin enak. Jamin enak. Nah, gitu, Pak. Tapi Wahabi kongslet kan ya. Kongslet, kabel hijaunya putus. Jadinya ucapan seperti itu malah buat nyerang ulamanya sendiri. Ucapan dari ulama yang tawaduk dan jaminan seperti itu malah dipakai untuk nyerang ulama itu sendiri. Nah, ini kan kongslet berarti. Nah, iya, 4 madhab saja bisa disalahkan, apalagi ustadz-ustadznya akhirnya itu, Bos. Akhirnya timbullah metode tahdir mentahdir. Tahdir, ya kan? Insya Allah, kalau seandainya imam 4 madhab hidup di zaman sekarang, mereka ditahdir oleh Wahabi itu. Para sahabat saja ditahdir kan begitu ya. Bisa salah karena nggak sesuai katanya. Sahabat bisa salah kalau nggak sesuai dalil gitu katanya mereka. Oke. Antara kalian seakan-akan yang diucapkan ulama pasti benar. Kalian menganggap ulama seakan-akan tidak mungkin salah. Ini perbedaan antara kami dengan kalian. Bukan menganggap ulama itu pasti tidak punya salah, tapi yang ngoreksi kalian, gitu loh. Yang ngoreksi sekelas kalian. Kelas ecek-ecek. Ya kan? Kelas debu. Ya kan, Bos ya? Iya. Kan bukan kelasnya lah, Bos. Bukan. Kami tetap mengakui mereka itu punya salah sebagai manusia. Tapi untuk ngoreksi, menilai, memilah-milah, itu kami sangat tidak layak. Gitu loh. Ada Aswaja, Wahabi. Aswaja selalu oke. Mau debat, monggo. Diskusi, monggo. Yang ini takut, nggak pernah berani. Yang ini berani. Yang takut ini berani mengoreksi menjadi juri imam 4 madhab. Yang ini yang berani ini takut. Mana yang lebih benar? Pasti yang ini, yang takut ini. Karena apa? Masih merasa nggak sepadan, Pak. Baina sama sumber minyak, Pak. Kita ini ada di palung bumi sumber minyak. Sedangkan mereka itu di as-sama. Nggak nyampe, Pak, ilmunya, Pak. Ya. Jangankan dari ilmunya, dari perjuangan mereka itu, aduh, sudah jauh sudah. Kami tetap menghormati Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan kami ambil ilmu mereka. Tapi kita lihat mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kami ambil. Tapi kita lihat mana dalilnya. Dalil apa? Kalian dapat dalil dari mana? Dari mana?
Ya dari tulisan para ulama. Aneh. Aneh, Bos. Masa yang nulis dalil, masa orang yang membaca dalil lebih tahu dari yang menulis dalil? Aneh kan ya? Aneh, Bos. Ulama-ulama yang ingin mereka koreksi itu menulis sendiri dalilnya, nyari sendiri, ketemu sendiri dengan periwayatnya tuh. Ini uculuk-uculuk ini baru dapat hafalan, terjemahan, Ngoreksi. malah koreksi yang nemu. Siapa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu yang kami tidak ambil. Karena kami menganggap bahwa yang maksum hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kami meyakini betul menghormati para ulama itu wajib. Seperti ini, Pak. Anda mendapatkan cerita kakek Anda dari bapak Anda ya. Itu lebih itu lebih real ya. Bapak Anda yang ngalami sendiri. Ya kan? Bapak Anda yang ngalami sendiri nih kisah dari kakek Anda hidupannya, walaupun nggak semuanya kan gitu. Kemudian Anda dapat cerita kakek Anda dari bapak Anda. Ini masih bisa nih nyambung ya Bos ya. Karena zamannya deket, 2 generasi masih bisa membayangkan, oh kakek saya dulu nggak ada ini, nggak ada TV berwarna, nggak ada listrik, nggak ada HP, nggak ada segala macam, motor juga jarang, nggak ada. Bisa bayangkan kan itu. Kemudian tiba-tiba cicit Anda ke-30 ngomong bahwasanya Anda ini bisa salah. Karena apa? Karena nggak sesuai dengan apa yang dialami kakek Anda. Nah, gimana itu Pak? Masuk akal nggak Pak? Cicit Anda yang 35 ini ya mengkritik Anda karena ternyata Anda bisa salah dalam menceritakan kakek Anda itu. Iya, bisa salah. Ya salah katanya, gitu loh. Anda ketawa nggak? Ya ketawa Pak. Karena cicit ke-35 belum tahu kondisinya. apa kondisinya nggak tahu ya kan, hanya tahu dari catatan diare catatan diare ya kan gitu Bos ya. Nah kayak gitu Pak gambarannya Pak. Anda itu cicit ke-30 yang sok-sokan ya kan, mereka bisa salah karena apa, yang maksum hanya Rasul gitu. Ya lebih akurat mana informasinya, Imam 4 madhab ke Rasul dengan Anda ini cicit ke-30. Nah, jauh Pak. Lebih deketan para imam. Makanya itu zamannya kan begitu Pak. Dan ya akhi, julukan Wahabi itu sebetulnya siapa sih? Antum perlu ketahui, kata-kata Wahabi itu sudah muncul sebelum firqah Wahabiyah itu sudah muncul sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada 1115 Hijriah. Sementara fatwa tentang firqah Wahabiyah itu sudah ada di abad ke-5 Hijriah, yaitu Ibnu Lakhami, di mana beliau ditanya tentang masjid yang dibangun oleh firqah Wahabiyah. Padahal bin Bas sendiri sudah mengakui, bin Bas sudah mengakui siapa Wahabi itu, yaitu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, Wahabi undur-undur, nggak ngaku. Aneh, mereka menuduh itu orang Mas wajah itu selalu bilang kita Wahabi. Bin Bas yang ngomong. Oke, kita cari mengenal Salafi, Wahabi, Wahbiyah, dan Neo Khawarij. Nah, ada beberapa istilah Pak. Salafi Wahabi, Wahbiyah, nah, Neo Khawarij. Ini Pak. Kalau Wahabi adalah gerakan Puritan yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab, Pak ya. Ini Wahabi Pak ya. Istilah Wahabi telah dikenal semasa Ibnu Abdul Wahab hidup. Di antara yang menamakan gerakan ini sebagai gerakan Wahabi adalah saudara kandungnya sendiri, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, yaitu Sulaiman bin Abdul Wahab. Dan pada perkembangannya mereka mengubah label menjadi kaum Salafi untuk menghindari sorotan krusial terhadap gerakan Wahabi. Salafi, kamuflase kan mereka kan ya. Metamorfosis penamaan ini terjadi terutama dengan masuknya Albani, ya Boy ya. Nah, ini Wahabiyah vs Wahbiyah. Nah, ini ada Pak. Kegagalan bersembunyi di balik nama Salafi membuat kaum Wahabi mencari cara lain untuk melindungi gerakannya. Maka muncullah opini bahwa kaum Wahabi memang ada, eksis, tekstual, faktual, tapi bukan gerakan yang dipelopori Muhammad bin Abdul Wahab An-Najat ini, melainkan gerakan Muhammad bin Abdul Wahab Rustum. Benarkah demikian? Atau Muhammad bin Abdul Rahman Rustum ya? Mari kita ungkap. Oke, diungkap ya. Banyak beredar kerancuan terkait penisbatan istilah Wahabi kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka menyatakan bahwa Wahabiyah didirikan oleh Abdul Wahab bin Rustum.
bukan Muhammad bin Abdul Wahhab katanya, Bos. Ya. Padahal menurut kitab Tarikh Ibnu Khaldun dijelaskan bahwasanya Abdul Wahhab bin Rustum itu bukan pendiri Wahhabiyah, bukan. Tapi pengikutnya Abdul Wahhab, pengikutnya Khawarij. Dari petikan di kalimat di atas jelas sekali bahwa Abdul Wahhab bin Rustum bukan pendiri Wahhabiyah, bukan pendiri Wahhabi maupun pendiri Wahhabiyah, ya, melainkan termasuk pengikut Wahhabiyah. Nah, itu. Bahkan minal Wahhabiyah. Fi mawadi Abdul Wahhab bin Rustum, wa kana minal Wahhabiyah. Wahhabiyah bukan Wahabi. Kalau Wahabi kan haknya panjang, ya. Lantas siapakah pendiri Wahhabiyah yang diikuti oleh Abdul Wahhab bin Rustum? Pendiri Wahhabiyah bernama Abdullah bin Wahhab Ar-Rasibi. Itu, Bos. Sedangkan pendiri Wahhabiyah atau Wahabi adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Jadi ada dua nih, ada Wahhabiyah, ada Wahabi. Ya. Siapa terus Abdul Wahhab bin Rustum itu? Bukan pendiri Wahabi. Pendiri Wahhabiyah juga bukan, tapi pengikut Wahhabiyah. Jika pendiri Wahhabiyah sendiri adalah ini dia tadi, ya. Abdullah bin Wahhab Ar-Rasibi. Itu, Bos. Soalnya masuk akal. Soalnya penisbatan itu kan biasa kan ke kakeknya atau ke ayahnya. Kalau Abdul Wahhab bin Rustum harusnya bukan Wahabi, Rustumi. Ya kan gitu. Ya kan? Harusnya gitu. Harusnya Rustumi, gitu. bukan Wahabi. Bukan Wahabi. Nah, ini kalau pendirinya ini pendirinya adalah Abdullah bin Wahbi Ar-Rasibi. Maka jadilah Wahhabiyah. Kalau Muhammad bin Abdul Wahhab, jadilah Wahabi. Ya. Itu saja, Bos. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiran kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.